Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sharing saya hari ini didasarkan pada Injil Markus bab 6 ayat 53 sampai dengan 56. Judul dari perikop hari ini adalah semua orang yang menyamah Yesus menjadi sembuh. Ada beberapa hal yang saya mau haturkan pada Bapak, Ibu, dan saudaraku, para katekis yang saya hormati, adalah 3 hal, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mau menerima apa yang kita inginkan. Tuhan Yesus dari dulu, sekarang, dan yang akan datang selalu sama, menerima kita semua apa adanya. Lalu yang kedua adalah kita yang mengimani Tuhan Yesus, kita yang mengenal Tuhan Yesus. Apakah pengenalan kita itu pengenalan yang cukup, atau yang tipis, atau yang pengenalan yang cukup luas, banyak, atau lebih komprehensif? Saya katakan demikian. Misalnya, itu soal pengenalan, itu soal orang-orang yang meyakini. Lalu yang ketiga adalah orang-orang yang mengabarkan. Kita sebagai para katekis inilah yang mengabarkan. Tetapi kalau kita melihat dalam perikop hari ini, pengabarannya sambil lalu. Loh, kenapa pengabarannya sambil lalu? Iya, mereka mengabarkan, mewartakan bahwa Tuhan Yesus datang sambil berlari-lari. Mungkin dari satu rumah ke rumah yang lain, atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Pasti perkataannya itu menjadi perkataan yang simple, yang tegas, yang padat. Itu adalah pewartaan. Jadi ada 3 hal. Ada Tuhan, ada kita yang mengimani, atau orang-orang zaman dulu yang mengimani, dan orang-orang yang menjadi pewarta. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita baca Injil hari ini secara lebih lengkap. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar-pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Hari ini saya mengatakan bahwa ini ada iman pokoknya. Meskipun hanya mengenal sedikit, meskipun tahunya sedikit, meskipun imannya menurut pengetahuan adalah kecil, tetapi mereka mempunyai iman pokoknya. Pewartaan yang disampaikan oleh orang-orang yang sambil berlari-lari itu memberikan gambaran bahwa mereka asal sudah mendengar, lalu mereka tahu sedikit, dikasih tahu begini-begini, Tuhan Yesus di sana, lalu mereka pun, orang-orang sakit itu dibawa ke sana. Tuhan Yesus di tempat itu, maka orang-orang yang sakit itu pun dibawa ke tempat itu. Nah, itu orang yang meyakini. Sekali lagi bahwa kita misalnya, asal kita menerima roti yang diberikan oleh prodiakon atau pastor setelah dalam
prosesi komuni, kita yakini pokoknya asal kita menerima hosti itu berarti kita menerima Tuhan Yesus. Saya pasti akan disembuhkan. Nah, ada juga orang-orang yang juga di tempat-tempat tertentu menjamah jubah pastor. Dari situ dia punya iman bahwa pokoknya asal seperti yang di sini dikatakan tuh bisa menjamah jubah pastor itu, mereka yang menjamahnya akan terkabul apa yang menjadi doanya. Juga misalnya asal saya novena berapa kali, pokoknya asal begini lalu begini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, iman pokoknya asal saya menjamah, asal saya ke sana, asal saya terima Tuhan Yesus, pasti saya akan diselamatkan. Itu tidak salah. Tetapi yang perlu kita perhatikan juga adalah bahwa di belakangnya mesti harus kita ungkapkan supaya tidak terjadi apa yang disebut kekecewaan. Saya sudah begini, saya sudah begitu, saya sudah berdoa, novena, saya sudah terima Tuhan Yesus. Kenapa hidup saya masih dalam kondisi yang sangat sulit? Misalnya, kenapa saya tidak bisa naik pangkat padahal saya sudah begini begitu? Otoritas selalu ada pada Tuhan. Ketika di dalam bacaan tadi asal ya, di sini dikatakan supaya mereka diperkenankan. Jadi itu adalah perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan tidak memperbolehkan orang menjamah, berarti kita tidak diperkenankan pula menerima apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan. Itulah otoritas, dan ini adalah tugas yang penting bagi katekis, supaya kita bisa menjelaskan bahwa menerima Tuhan Yesus itu tidak terus tentu seperti yang kita inginkan. Misalnya, asal aku terima Tuhan Yesus, aku pasti bisa keluar dari kesulitan ekonomi, keluar dari kehidupan yang sangat buruk ini. Tetapi yang paling penting adalah menurut saya, ketika kita menerima Tuhan Yesus dengan pokoknya asal kita mengikuti Tuhan Yesus, asal kita menerima Tuhan Yesus, itu pasti kita akan memperoleh keselamatan. Kalau kita mengikuti Tuhan Yesus, kalau kita mengimani Tuhan Yesus, lalu berjalan dalam keadaan sesuai dengan contoh-contoh yang dikatakan atau diteladankan oleh Tuhan Yesus, atau ditetapkan Tuhan Yesus, atau diperintahkan Tuhan Yesus, janjinya adalah keselamatan. Janjinya adalah kehidupan surga. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kehidupan duniawi yang seringkali menjadi pokok dalam doa-doa kita. Semoga kita semua selalu diingatkan hal itu, lalu kita tetap dalam kondisi yang beriman teguh sampai kita nanti dipanggil Tuhan. Amin. Berkah dalam. Olhos de misericórdia por nós, Santa Maria.